terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam saudara-saudara, salam sejahtera. Kiranya kasih karunia Roh Kudus ada pada saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Puji syukur saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan kehidupan. Dan dalam renungan hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Roma 8 ayat 18 sampai 30. Dan saya akan membaca nats firman Tuhan dalam Roma 8 ayat ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berhasil menurut pemikiran dunia adalah ketika seseorang memiliki jabatan yang tinggi dan harta yang melimpah. Alkitab secara jelas menyatakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Maka, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya hidup yang berhasil adalah hidup yang memenuhi panggilan Tuhan, karena hidup ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan, yang pada saatnya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, kita harus berusaha mengambil bagian dalam pekerjaannya. Seperti dalam bacaan Alkitab kita pada Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah suatu anugerah semata bila kita memiliki kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Alkitab menjelaskan tentang anugerah, di mana Tuhan telah menentukan dari semula panggilan keselamatan kepada kita, dan panggilan itu diteruskan kepada panggilan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita yang memiliki masa lalu yang buruk dilayakkan untuk menjadi alatnya. Anugerahnya mengajarkan kita untuk tetap rendah hati, karena kerendahan hati adalah tanah yang subur untuk bertumbuhnya anugerah Tuhan. Saat sudah berada di dalam anugerah Tuhan, kita harus meresponnya dengan seluruh hidup kita, sehingga kita dapat bertumbuh secara dewasa dalam kerohanian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa bertumbuh, kita harus senantiasa selalu berdoa agar dapat terus bersekutu dengan Tuhan, belajar dan meneliti firman, serta giat dalam penyembahan pribadi kepada Tuhan. Sebab bila kita melayani pekerjaan Tuhan tanpa kedewasaan rohani yang cukup, akan mengacaukan pekerjaannya. Perlu diperhatikan pula saudara-saudara, bahwa pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah pelayanan bersama, bukan pelayanan pribadi. Jadi kita harus saling menolong, mengingatkan, mengasihi, menasehati, serta mendukung orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai kesatuan tubuh Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, teruslah melayani Tuhan sebagai orang-orang percaya yang sudah memenuhi panggilan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia,
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkaulah sumber kekuatan kami, sehingga kami adalah manusia yang lemah ini dimampukan untuk senantiasa berkarya, senantiasa menjalankan perintah dan kehendak-Mu, serta firman-firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga kami senantiasa dapat menerapkan apa yang menjadi perintah dan firman-Mu ke dalam seluruh hidup kami, dan kami dapat bertumbuh secara dewasa dalam kerohanian untuk kami melayani sesama sesuai dengan firman-firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami dalam kami melayani Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Layakkanlah kami ya Tuhan dalam kami memenuhi panggilan-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Haleluya.